Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion Mitra Bisnis. DPR berencana merevisi Undang-Undang Nomor 39 tentang Kementerian Negara. Pada undang-undang itu disebutkan jumlah keseluruhan kementerian adalah maksimal 34 kementerian. Nah, rencananya undang-undang itu akan direvisi menjadi jumlah kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Apa komentar Anda Mitra Bisnis mengenai rencana revisi Undang-Undang Kementerian yang menyerahkan sepenuhnya jumlah menteri kepada kebutuhan Presiden ini? Silakan berikan opini Anda di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Aduh, ini kacau ini. 40 menteri aja udah begitu, 34 menteri aja udah begitu banyak, apalagi 40 menteri. Itu masalahnya bukan itu, fasilitas negara itu dibebankan kepada rakyat, bukannya kepada yang lain. Menteri itu punya rumah, punya mobil, punya ajudan, punya ini semua kan itu harus digaji. Kalau sejak zaman Soekarno dulu sampai sisa 100 menteri, itu apaan efektivitasnya? Nggak ada itu. Waduh, ini makin parah aja ini. APBN makin berat, 34 menjadi berat, apalagi 40 menteri. Jadi tambah 6 menteri, belum lagi wakilnya. Aduh, ini kacau ini, bahaya ini. Ya, Baik. habis dengan kita rakyat. Ini saya punya saran nih kepada penguasa, jangan suka merubah-rubah aturan. Kita taat aturan lah, masyarakat kita aja suruh taat aturan. Iya. Masalah pemimpin kita malah rubah-rubah aturan sesuai keinginan selera dia. Karena kementeriannya sekarang saja itu, kita itu kalau ngajuin izin ribetnya itu minta ampun. Kadang-kadang kita harus sama pejabatnya kita harus cerita sejarah saya gitu kan. Sejarah kita, kakek saya ngusir Belanda, masa nggak harus izin begini aja susah. Saya itu mau membawa negara loh, masih susah, apalagi kalau menterinya tambah susah lagi. Kalau setiap menteri itu punya kewenangan, punya ego, harus lapor gitu. Kalau bisa dikurangin lah. Makasih. Kalau boleh saya tahu, ini yang mau merevisi ini anggota DPR hari ini dengan pemerintah hari ini, atau pemerintahan nanti Pak Prabowo dengan anggota DPR yang baru juga? Siapa yang mau revisi ini? Waduh, mantap juga nih, pemerintahan sekarang mau revisi. Masih banyak undang-undang harus disahkan itu DPR. Kayaknya bekerja berpacu, yang di depan dibelakangkan, yang belakang didulukan. Kembali lagi, coba selesaikan saja kerjaan yang sudah mau habis. Nggak usah memunculkan ini kerjaan belum selesai, dimunculkan lagi kerjaan yang ke depan yang megang harusnya. Jangan kelihatan betul kan kayak begini. Kalau mau dari dulu rubah. Jangan mentang-mentang udah ini mereka kejar-kejaran. Kasihan rakyat ini. Enak saja mereka berpacu dengan melodi bagus, rakyat bisa bersenang-senang. Ini berpacu dengan uang rakyat, membagi-bagi kekuasaan. Kalau sekarang ini kita tidak bisa mengharapkan apa-apa. Kalau memang betul DPR sekarang sama pemerintahan sekarang yang mau bikin revisinya, wow, nggak bisa diharapkan, rakyat hanya menonton saja. Tapi kemungkinan kalau pemerintahan besok sama parlemen DPR besok, di situ kan kekuatannya ada antara parlemen sama pemerintahan. Mudah-mudahan 1/3 ini mereka nggak akan masuk ke pemerintahan, karena tetap saja di luar dan di dalam pemerintahan gajinya tetap digaji rakyat kok. Memang bedanya di pemerintahan ini lahannya lebih banyak, bisa kita bagi-bagi, bancakan lah, istilah kasar kita berbicara. Jadi kembali lagi saya bilang, abaikan saja dulu, kerja dengan baik ini pemerintahan sekarang. Nggak usah bikin undang-undang yang nanti yang di depan itu yang bekerja kok semuanya.
Ini belum apa-apa kok, mereka udah pada sibuk semua di parlemennya, wakil rakyat nggak tahu wakil rakyatnya bagaimana juga berpikiran. Coba kalau mau maaf, kalau mau merevisi itu sembako saja dulu, beras, tolong itu revisi harga, itu kebutuhan rakyat yang utama yang mendesak betul sampai detik ini. Ini rakyat ini udah susah makan saja, udah menjerit mereka. Itu yang utamakan dulu, revisi harganya. Kalau memang negara ini ada, jangan yang yang untuk ke depan mereka yang mengerjakan. Ke depan yang mau bekerja mereka sibuk, yang sudah mau habis tetap kok digaji oleh rakyat. Nggak usah, apalagi anggota DPR ini masih banyak undang-undang yang harus mereka sahkan, itu berapa banyak yang mereka bahas belum selesai juga. Iya. Mau mereka mengurus yang merevisi ini. Bingung kita ini sebagai rakyat ini. Ini sekarang rakyat ini bingung kenapa? Bingung melihat mereka bekerja. Gaji mereka tetap jalan terus begitu saja. Makasih. Jadi apapun yang diwacanakan sampai saat ini itu bukan untuk membela negara atau membela rakyat. Itu semua membela partai, golongan dan sebagainya. Inti utama masalah Indonesia tidak ada satu yang mau meluruskan, yaitu apa? Anti korupsi. Undang-undang anti korupsi memiskinkan dan atau memenjarakan seumur hidup. Tidak ada satupun orang yang mau memperlakukan undang-undang. Pak Jokowinya semua, Pak Prabowo juga saya yakin punya pandangannya sama. Tapi DPR kita ini dari dulu sampai sekarang sama aja. Dan selama DPR kita masih seperti ini, jangan harap Indonesia bisa makmur melejit pesat. Terima kasih. Nih dah susah kalau kita bicara politik balas budi. Iya, jadi ya semua pengen kebagian jadinya kan. Kalau dibatasi pastinya nanti ada yang nggak kebagian gitu kan. Makanya biar kebagian ya diperluas, diberi kewenangan penuh, berapa dapatnya, berapa bisanya. Gitu aja. Ada 3 hal yang saya mau komentarin. Pertama, jelas itu soal mengangkat menteri atau membentuk kementerian itu adalah hak prerogatif. Yang kedua, itu jangan tergantung presiden, tetapi sambung tergantung presiden sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terupdate ke depannya. Karena ke depan itu kondisi geopolitik dan tantangannya nggak main-main. Yang ketiga, sebenarnya itu kan berhubungan dengan span of control. Jadi kalau Pak Mahfud kan ngomong makin banyak nanti makin bahaya. Tapi itu tergantung pada kemampuan dari Menko-nya. Banyak kementerian nggak apa-apa, tapi harus diimbangin dengan Kemenko yang lebih canggih lagi. Terima kasih. Ya, sejak pemilu MK 90 sampai sekarang saya sudah kurang bergairah melihat politik itu. Ya, sudah mulai nggak betah saya ngelihat. Ada 3 figur yang saya khawatirkan kalau bicara tentang kementerian. Dan dia berpotensi karena politik balas budi berpotensi menjadi menteri. Figur yang pertama Kaisang. Ini jadi menteri, nggak tahu menteri apa nih, belum 30 tahun umurnya. Yang kedua M. Kudori. Wah, ini sering ditayangkan di Pas FM. Nggak tahu Pas FM ini favorit banget sama M. Kudori. Yang ketiga Fadlizon. Wah, penjilatnya Soeharto keras itu. Tapi ya namanya kita masyarakat, terserah kalian lah, suka-suka. Yang penting nanti setelah 20 Oktober kita baru berpikir lagi apa yang mereka lakukan. Apalagi nanti mereka sudah berdomisili di IKN sana. Mudah-mudahan deh, biar nggak sepet mata kita. Minum kopi di pagi hari. Aturan sudah direvisi, tinggal bagi-bagi kursi. Setelah sudah ada putusannya, hari sudah disetujui. DPR sudah mengesahkan, semua setuju. Tinggal PDIP dan PKS yang masih ada catatan. Nah, ini kan akibat kemarin ada siapa yang tidak ikut kerjasama, jangan mengganggu.
cukup berdiri di pinggir jalan saja. Nah itu ngeri itu. Jangan mengganggu koma itu. Kalau mengganggu ini. Nah ini sekarang nih hasilnya. Semua DPR ada yang berani ganggu. Jadi menteri itu nanti ditentukan oleh presiden. Mau perlu berapa, 40, 50, 60. Nah itu terserah presiden. Zaman dulu pernah zaman Bung Karno ada 100. Nah, tapi kan katanya nggak jadi apa batal karena ada masalah G30 SPKI. Nah, tapi memang begitulah sekarang ini kan Pak Presiden yang terpilih ini kan kelihatan juga kurang pede ya. Semua dirangkul, takut diganggu, takut di segala macam. Kayaknya kurang pede terhadap ininya, terhadap program kerjanya. Padahal kan cukup bagus. Makan siang gratis, susu gratis. Setelah itu joget-joget kan enak gitu. Santai aja kan. Ya, nah kalau menterinya banyak mungkin lebih rame tuh. Iya. Menurut saya memang ini hak prerogatif presiden ya, mau berapa menteri yang dipakai. Tapi yang diharapkan rakyat itu sebetulnya cita-cita proklamasi tercapai dengan adanya permintaan baru dan lama. Selama ini belum semuanya tercapai, seperti kesejahteraan rakyat itu mayoritas itu sejahtera, karena kekayaan alam kita nomor 1 loh di dunia sebetulnya. Cuman sayangnya banyak yang menengah ke bawah, mayoritas. Nah itu dia. Dan belum tercapai itu secara proklamasi. Yang kedua, penegakan hukumnya jujur dan adil, jadi tajam ke segala arah, bukan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Dan pendidikan juga berbiaya murah. Ini pada teriak-teriak nih, naik, IP-nya naik, wah kemungkinan demo nih mahasiswa nih. Jadi maunya rakyat tuh yang murah-murah, segalanya terjangkau, biaya pendidikan, sembako, buat keperluan lain-lain, sehingga membuat rakyat sejahtera dan penegakan hukumnya juga tajam ke segala arah, jujur dan adil. Tapi berharap berapapun menterinya rakyat, yang penting nanti pemerintahan seperti itu, kemungkinan rakyat seperti itu keinginannya. Terima kasih. Oke, kalau 34 itu mungkin mengacu kepada jumlah provinsi yang ada di Indonesia sebelum terjadi pemekaran di Papua. Oke, jadi tidak mengarah kemana-mana sebenarnya. Nah, kalau sekarang menjadi 38 provinsi, artinya ya presiden mungkin mewakili seluruh provinsi, dia akan pilih angka 38. Oke, nah poin yang menjadi masalah adalah peran DPR. Jadi kita punya presiden, tapi yang mengontrol keputusan baik itu bagus untuk Indonesia ataupun tidak itu di DPR. Nah, better kita fit and proper test di DPR lah. Karena kalau DPR-nya bagus, dia bisa mengontrol presiden loh. So itu aja yang kita bisa lakukan sebagai rakyat biasa nih. Apapun itulah ya, termasuk kritik, saya agak khawatir nih, karena ini kan yang muncul juga dikit-dikit nanti kalau dikritik, emang yang kritik itu sudah melakukan apa sih buat negara kita, sok-sok kritik, sok-sok ini, sok-sok dan sebagainya gitu loh Pak Beno, ya kan ya. Jadi dibilang check and balance juga nggak mau, dibilang kritik juga nggak mau, gitu. Udah kayak sok bener aja gitu bikin program itu gitu. Cuma kalau mengingat nih ya, kalau saya nggak tahu ya jumlah persisnya, kayak di negara tetangga lah ya, Malaysia itu nggak nyampe 30 lah, Singapura itu nggak nyampe 21 gitu. Cuma memang strukturnya efektif, produktif, dan memang under control gitu. Artinya apapun hasilnya itu ada pertanggungjawabannya. Nah kalau di sini kan nggak jelas gitu, makanya Pak Mahfud itu wanti-wanti ini mau kabinet Indonesia Maju, mau kabinet gotong royong, jatuhnya kan strukturnya gemuk banget. Sementara tingkat efektivitasnya juga nggak banyak berubah lah ya. Kalau dari kacamata publik itu kan ya misalkan nih kayak food estate juga nggak jelas jelunturungannya, begitu besar project, proposal dan whatever itu campaign yang disajikan ke publik, faktanya Indian juga mangkrak. Jadi sebenarnya publik ini dibilang apa ya, social control juga ditumpulkan, dibilang bebas demokrasi juga faktanya juga ditumpulkan gitu. Nanti beberapa regulasi misalkan umur saya nih belum cukup nih untuk jadi RT misalkan, ya tinggal dirubah aja regulasinya gitu, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan gitu. Ini arahnya kan, jadi ya kita ini sebagai WNI ya cuma bisa berpasrah, doa semoga kedepannya lebih baik lah, dan bertobat, ini para pemangku kebijakan ini segera bertobat, itu aja. Kalau saran saya, kementerian dipilih
dirampingkan tapi berfungsinya positif semua dan kelihatan benar di mata publik, kelihatan hasil kerjanya. Untuk apa banyak-banyak kalau hasil kerjanya tidak kelihatan, ya enggak? Nah, jadi saya sangat setuju juga dari yang Bapak tadi, saya sangat setuju. Jangan karena balas jasa apapun dihalalkan, dikerjakan. Usia tidak cukup dijalankan. Nah, kita memang perlu bertobat untuk pembenahan Indonesia maju apa adanya seperti Undang-Undang Dasar yang dulu. Tetap usia seperti ini dijalankan. Memang usia muda ingin jadi seorang pemimpin, tapi semua memerlukan proses dan perjalanan yang sangat panjang. Betul. Maju Indonesia. Ya begini Bu ya, kalau menurut saya anggota DPR tuh kalau bikin undang-undang perampasan aset negara yang korupsi itu nggak bisa ya. Tapi kalau masalah merevisi beginian, yang menterinya jadi banyak di bikin revisi undang-undang, dia gampang sekali ya. Heran, kan saya bilang enggak. Kalau menteri itu banyak betul untuk apa? Ini aja kerjaannya pada nggak ada, pada bikin yang biasa-biasa aja. Itu aja sih Bu, menurut saya nggak usah terlalu nggak usah terlalu banyak itu macam-macam itu undang-undang itu. Mungkin keperluannya presiden yang akan datang kan, yang belum dilantik. Lah kok DPR-nya sekarang mau roba itu kan kelihatan sekali gitu loh, bahwa ini ada apa ini sampai begitu gitu. Malah kalau saya usulkan nih kepada presiden yang akan datang, justru jangan ditambah, dikurangin, kerja lebih efisien gitu. Itu yang baru benar kan. Indonesia kan secara neraca dan sebagainya kan utang kita kan besar sekali, gitu. Jangan malah membebanin rakyat gitu loh. Pak Presiden yang datang kan Pak Prabowo, justru dikurangin Pak jumlah kementerian itu, bisa kok, gitu. Kok malah sekarang ini DPR sekarang mau ini merubahnya, merubah untuk siapa? Yang akan datang ya yang urusannya DPR yang akan datang lah, gitu. Aneh ini Bu. Iya. Terima kasih. Aku yang suka peribahasa Tionghoa dong, ada terjemahan dan bahasa Indonesia. Kenapa Tuhan menciptakan 5 jari, 2 jari 10 kan? Nah itu ada fungsinya, bukan asal jadi kaki juga. Nah, tergantung Prabowo butuh nggak, ya nggak? Kau butuh 100 yang penting orang yang ditampilkan bisa kerja sesuai kemampuan dan lokasi wilayah kita. Bukan istilah paisengki, orang pada duduk, ya nggak, istilahnya makan nggak makan yang penting ngumpul, bener nggak? Nggak bisa kerja nggak bisa kerja, kasih 1 meja terima gaji putar, nggak bisa. Kalau suatu negara tuh nggak istilahnya ya paisengki itu nggak ada istilah begitu. Itu kan demi rakyat kan. Nah gitu, jadi saya punya pendapat kalau butuh itu kita contoh DPR sampai 500 orang itu kerjanya apa? Bener nggak? Emang nggak dikasih gaji? Nah itu, ini gaji siapa bayarkan? Pemerintah kan? Kalau saya nggak mungkin dapat dong. Nah ketika ya, nah gimana tuh? Nah itu kan dijawabnya dong. Tergantung Prabowo bisa istilah pepatah, bisa tembus pandang kaca nggak dia? Kalau bisa tembus pandang kaca, masa depan Indonesia cerah. Nah peribahasa Tionghoa gitu toh. Tergantung Prabowo-nya, nggak usah istilah udah. Nggak ada sama sih, oh duduk dah, yang penting duduk deh, sebagainya nggak bisa. Kalau butuh ya tambahin, supaya bangsa kita dan masa depan lebih bagus demi rakyat. Ya saya terima kasih dari aku. Komen saya gini, DPR rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 tentang jumlah kementerian, silakan saja. Rakyat tidak menolak. Yang penting efektivitasnya bisa maksimal dan menempatkan menterinya sesuai dengan keahlian dan tepat di bidangnya. Nah, ini ada pantun nih Pak. DPR rencana revisi undang-undang. Rakyat tidak menolak. Pilihlah calon menteri yang bermoral dan berakhlak. Jangan hanya tahu teori dan duduk di atas kursi empuk, tetapi malas bergerak. Semoga kedepannya tidak ada lagi pegawai negeri yang makan gaji buta. Kalau opini saya, ini kan posisinya burung Garuda nenclok di pohon beringin ya Pak. Ya kan Pak. Artinya kan kita juga sepaham bahwa burung Garuda sama pohon beringin sama-sama kuatnya.
mengintai aja ini situasinya, bagaimana orang profesional, akademisi yang bisa diandalkan ke depannya. Kembali ke proses alam ini, matahari mengikuti porosnya. Begitu juga pohon tumbuh memberi, nggak berharap diterima. Harusnya politisi sama akademisi juga profesional itu berpikir demikian, Pak. Berbunga dulu baru berbuah, kan prosesnya begitu, Pak. Jadi artinya masyarakat atau pemimpin besok nggak sembarang pilih. Untuk yang dicalonkan ke depan ini benar-benar orang-orang yang kompeten. Dia bisa membuahi sebelum membungai. Jadi begitu aja mungkin Pak Anto berpikirnya memberi bukan menerima. Ya ini menurut saya ini bahaya sekali mereka ini. Belum menjabat saja sudah akan mengotak-atik undang-undang yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi yang dikhawatirkan gini Om, negara ini kan harusnya milik rakyat bersama, rakyat semua, bukan hanya segelintir orang atau beberapa partai gitu. Seharusnya mereka juga mempertimbangkan asas tersebut. Jika memang nggak diperlukan, janganlah ditambah tambahkan berupaya segala macam. Malah kalau bisa diefisiensikan gitu. Jadi kalau memang timbal balik ucapan terima kasih atas dukungan kepada presiden kemarin itu bisa diberikan dalam bentuk yang lain, janganlah terus bikin kementerian baru gitu ya. Ini sebaiknya bisa dipertimbangkan lagi, karena kalau seperti ini akan menjadi contoh yang gak bagus buat presiden berikutnya gitu. Dan berlanjut lagi setiap ganti presiden mengotak-atik undang-undang, bisa berubah mengurangi kementerian. Kalau mengurangi kayaknya sih gak mungkin Om. Mungkin tahun kita bertambah jadi 45, 50, 70 dan lain sebagainya gitu. Jadi satu hal yang mereka lupa bahwa negara ini milik rakyat bersama gitu. Janganlah mereka berkeras ke serta hati gitu. Oke. Menurut saya, berkaca dari pengalaman 2 dekade ini, di mana ternyata Presiden Republik Indonesia itu adalah petugas partai, di mana dia tidak memiliki kemandirian dalam menetapkan pilihan, sebaiknya dihindari atau jangan. Kenapa? Karena sang Presiden ini nanti akan terbeban dengan titipan-titipan oleh para orang-orang lingkaran sekitarnya yang memiliki kekuatan untuk menekan dia. Sehingga seperti pengalaman dalam 2 dekade kemarin, kita melihat menteri yang asal taruh begitu diminta menjalankan tugasnya, memberikan jawaban-jawaban yang membuat kita jadi sakit perut. Kalau masih ingat mungkin dulu kalimat beras mahal, cabai mahal, tanam sendiri di belakang, segala macam. Itu kan mencerminkan bahwa jika diberi peluang, akan terulang kembali hal seperti itu. Sebaiknya tetap dipertahankan aturan yang ada, kalau bahkan jika memungkinkan diminimalisir, seperti para pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Dengan jumlah terbatas pun negara ini berjalan dengan baik, bahkan mencapai beberapa kondisi yang jauh lebih baik ketimbang saat ini. Terima kasih. Gini ya, sebenarnya sih menterinya berapa itu tergantung dari kebutuhan, itu benar. Cuman masalahnya kan kita ini baru dibangun setelah reformasi, setelah Pak Harto itu kan kita ini baru dibangun, itu benar-benar dibangun itu kan zamannya Pak Jokowi ya. Contoh seperti tadi itu Dirjen Kemenkumham ya, masalah imigrasi itu ya. Nah itu kan sebenarnya kita tuh reformasi banget gitu ya. Yang saya tahu ya, saya baru juga memperpanjang paspor saya, juga online daftarnya mudah, terus udah dijadwalin kayak gitu-gitu ya. Lah hal kayak gini kita kan nggak pernah tahu. Ayo dong Bung Anto itu ngomong usul sekalian ke redakturnya untuk maksudnya yang lain-lainnya dibahas gitu ya, seperti tadi itu gitu ya. Itu tuh bagus sekali. Saya pun juga belum tahu ya kalau visa itu ternyata udah bisa online kayak gitu untuk maksudnya foreign people gitu ya. Nah ini pun juga kayak gitu. Sebenarnya ya kita ini udah tertinggal banyak Bung Anto. Lah sementara memang kita negara itu luasnya nomor 15 di dunia, tapi penduduk kita itu banyak banget. Ditambah
luas negara ini itu terdiri dari pulau-pulau yang tidak pernah dibangun, terutama yang di NTT, Papua, Maluku, daerah-daerah pinggir sana itu ya. Nah, Sumatera kayak gitu-gitu. Seharusnya punya menteri itu kayak Muhadjir Effendi itu loh. Lah, itu menteri yang benar. Muhadjir Effendi kita kan nggak pernah memberitakan kan. Orang itu rajin, sederhana, gesit. Dia itu jalan loh, naik kendaraan umum kalau ngantor. Kalau ke tempat kepresidenan. Terus jalan. Jadi naik kendaraan umum, turun terus jalan gitu loh artinya ya. Nah, hal-hal seperti itu dilakukan. Nah, kalau memang bisa mencari menteri yang seperti itu, nggak apa-apa. Menteri-menteri itu harus visit ke daerah-daerah pinggir, daerah 3T itu harus divisitin supaya kita itu bisa tahu harus membangun bagaimana caranya. Wong buktinya kayak Bu Risma itu ya, Bu Risma di Surabaya itu rajin banget gitu ya, tapi dia cuma berkutat di Surabaya kan. Tapi kalau untuk menteri, dia kan cuman waktu COVID aja muncul ke daerah. Setelah itu kan udah berhenti. Nah, kenapa? Karena nggak kuat. Kalau sendiri cuman satu gitu ya. Nah, terus umurnya lagi ya, bawaannya kayak gitu-gitu. Ini nih harus benar-benar terseleksi gitu ya. Kalau kita mau ngejar ketertinggalan loh. Ditambah lagi gini ya. DPR kita itu suaranya bisa terpilih hanya dengan 100.000 udah bisa terpilih per suara. Kenapa? Contoh, suaranya kan cuma satu. Saya juga suaranya satu. Orang kaya yang punya BCA suaranya juga cuma satu kan? Dihargain satu gitu loh maksud saya. Setiap kepala itu dihargain satu. Nah, sekarang orang-orang yang di daerah itu dihargain 100.000, cuman berapa? Terus ada suara juga, DPR di ruang sidang mengusulkan bahwa politik uang itu dilegalkan saja. Gila enggak? Itu di ruang sidang loh. Terus Mardhani Alisera juga mengusulkan proporsional tertutup. Jadi artinya DPR lagi yang berkuasa kan? Kena alasannya apa tahu? Supaya rakyat itu bisa lebih raket dengan partai politik. Nah, hal-hal seperti ini kan lucu. Terus ditambah lagi ada yang namanya Rehana, bekasnya kepala dinas Lampung. Itu juga kayak gitu. Dia udah terkenal flexing, terus kok nggak tahu KPK kok diam aja ya. Lalu sekarang mengajukan diri sebagai maju ke wali kota Lampung, PDIP. Lah, hal seperti ini diterima kan? Pokoknya yang penting ada duit kan? Nah, ini loh politik kita yang salah. Kenapa? Karena kita mencontohnya politik Amerika. Ini yang repot. Jadi ya kalau sepanjang undang-undangnya nggak dirubah, masih tetap politik Amerika, ya kita terus-terusan seperti ini. Makasih. Menurut pendapat saya kayaknya Kak Sakarpe Dewi itu loh. Maksudnya kan begini, kemarin calon presiden dan wakil presiden kan ada aturannya itu, Undang-Undang 45. Iya. Itu disesuaikan, tidak DPR belum terlibat merubah tetap lolos. Iya. Nah ini juga sesuai kebutuhan presiden lah. Berarti kan orang pembatasan. Iya. Orang pembatasan berarti nanti kedepannya juga begitu. Jadi orang konsisten itu loh. Iya. Jadi aturan negara mau dipatuhi. Uang itu aturan loh. Itu ada komitmen bersama bapak-bapak dulu yang menciptakan aturan-aturan itu kok. Sekarang sesuai dengan kebutuhan berarti kan sarana dewi itu.
itu kan harus nganu lah, harus satu konsisten melaksanakan undang-undang, dua harus jujur. Maksudnya jujur itu kan jadi pelaksanaan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan komitmen bersama. Itu kalau nggak gitu kan piye nanti ganti presiden, ganti aturan berarti tidak ada pembatasan masalah itu saya kira begitulah. Ya, saya mau memandang dari sudut pandang yang lain ya. Kita jangan berburuk sangka dulu. Anggap aja itu betul. Oke lah. Berarti kan ada yang kita jadikan patokan. Presidennya dulu 34, siapa tahu presiden yang sekarang bisa cuman pakai 10 menteri. Loh, berarti kan presiden sekarang lebih pinter gitu, 20 atau 30. Tapi kalau selanjutnya jadi 50 menteri lah, kementerian, nah kita kan bisa nilai nanti selanjutnya dipilih lagi apa enggak gitu loh. Oke lah, katakan mungkin 34 jadi 40, oke, agak panjang. Tapi gimana kinerjanya? Apakah bisa menaikkan ini, menaikkan itu, lebih meningkat? Ya oke lah. Tapi kalau nanti sampai nambah, menterinya banyak, terus hasil kerjanya lemot, nah itu ya rakyat ya adalah jangan dipilih lagi gitu loh. Jadi menurut saya sih sah-sah saja. Jadi dilihat dulu aja. Namanya juga kita 100 berapa puluh tahun Indonesia merdeka, kita butuh sesuatu yang bagus ya untuk perbaikan. Mungkin untuk ini lebih baik ya. Semoga Indonesia lebih baik ya. Terima kasih. Amin. Pak Faisal, selamat pagi. Pagi Mbak. Iya, silakan. Kalau bicara masalah undang-undang kan terkait eksekutif dan legislatif. Selama ini kan yang posisinya, maaf ya, contoh undang-undang KPK dulu kan, semua orang teriak, jangan dilemahkan. Tapi presiden maju kan setuju, jadi kan? Iya. Kalau undang-undang mengenai sekarang ini, yang majukan permohonan kan presiden juga. Kalau para putusan presiden tidak hadir, tidak membahas sama-sama dengan DPR, batal. Kembali kepada siapa yang punya niat sekarang ini. Jangan lempar di tangan itu, kita curiga gitu. Terima kasih. KPK juga dilemahkan ya sah, karena sudah setuju. Ini saya baca berita, memang ini diusulkan oleh semua fraksi. Dan nanti itu tidak ada batasnya. Kalau sebelumnya 34, ini nggak ada batas. Suka-suka presiden. Dengan dalil efektivitas pemerintahan. Jadi tergantung presiden. Saya efektif di 100, ya. Saya memperkirakan ini minimal juga 45 ya. Kemudian ditambah wamen, kemudian tambah apalah ya. Belum nanti sampai kepada komisaris BUMN, ya bisa jadi 500-an lah ya, bagi-bagi itu. Jadi semua yang sudah sebelumnya mendukung teriak-teriak ya, dengan mengadaikan ideologi ya pasti dapat lah ya. Sementara kita lihat tukang martabak di Medan karena mau diperas sama Satpol PP, dia tidak kasih dan dia viralkan, sekarang dia jadi tersangka itu. Nah, coba itu padahal tukang martabak cuma cari duit buat makan, karena dia minta uang, minta martabak, tapi ngomongnya lewat tukang parkir. Tukang martabaknya nggak kasih, tapi dia rekamin, karena memang dia juga influencer. Sekarang menjadi tersangka, dipanggil polisi, dan dia sudah 2-3 hari nggak bisa jualan. Coba kita bayangin begitu nggak peduli itu, yang penting bagi-bagi dulu, gitu loh. Jadi kenyataan hidup ya begitu. Kita boleh dukung ya apa yang kita dukung, tapi mau dibawa kemana bangsa ini? Itu yang mesti jadi concern kita semua. Terima kasih Pak Osman atas komentarnya dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.